Halo, di video ini kami akan membahas mengenai proses pengembangan media presentasi yang efektif. Materi ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Yang akan kami sajikan pada video kali ini adalah tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Tujuan dari video tahap perencanaan ini adalah diharapkan setelah menonton video, penonton dapat menjelaskan pentingnya mengenal audiens dalam proses pengembangan media presentasi efektif, menyebutkan apa yang dimaksud dengan tujuan afektif, tujuan kognitif, dan tujuan psikomotor, memilih konten presentasi berdasarkan hasil mengenal audiens dan mengenal tujuan, dan yang terakhir, merencanakan strategi dalam proses pengembangan media presentasi efektif. Pada tahap perencanaan ini, kita akan membahas mengenal audiens, mengenal tujuan, memilih konten atau isi, dan merencanakan strategi. Selamat menonton! Aduh, aku ada tugas buat presentasi yang efektif lagi. Apa saja ya yang harus aku lakukan? Wah, itu mudah kalau kamu sudah mengetahui tentang tahapan-tahapannya. Memangnya untuk membuat presentasi yang efektif, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan? Tentu ada dong, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tahap perencanaan sebagai tahap pertama. Di tahap perencanaan ini yang harus kamu lakukan adalah mengenal audiens, mengenal tujuan dari presentasi yang akan kamu lakukan, memilih konten, dan yang terakhir merencanakan strategi. Kok banyak banget sih? Memangnya harus ya mengenal audiens? Sepertinya itu tidak penting. Jangan salah, semua komponen dalam tahap perencanaan sangat penting loh, termasuk mengenal audiens. Karena dengan mengetahui jumlah audiens, umur audiens, serta latar belakang audiens, itu dapat membantu kita dalam menentukan desain presentasi, memilih kosakata yang tepat, dan memilih visual apa saja yang perlu ditambahkan agar pesan kita tersampaikan dengan baik saat presentasi. Begitu juga dengan pentingnya mengenal tujuan, karena dengan mengenal tujuan, perubahan yang kamu harapkan pada audiensis kamu setelah presentasi bisa tercapai, dan hal ini juga akan membantu kamu saat melakukan evaluasi presentasi. Tujuan dibagi menjadi 3, yaitu tujuan psikomotor, tujuan kognitif, dan tujuan afektif. Setelah mengenal audiens dan mengenal tujuan, saatnya kamu memilih konten atau isi materi dari presentasi kamu. Konten dalam presentasi harus didasari oleh tujuan dan disesuaikan oleh pengetahuan yang dimiliki oleh audiens. Itu kenapa kamu tidak boleh melewati walau hanya satu tahapan saja. Terakhir, kalau sudah selesai dengan menyiapkan konten presentasi, kamu harus menentukan strategi yang tepat untuk digunakan. Contohnya, kamu merasa beberapa pesan akan baik jika dibantu dengan visual atau audio visual. Wah, ternyata setiap komponen dalam tahap perencanaan sangat penting ya, karena pesan yang ingin kita sampaikan akan terencana dengan baik. Betul sekali, setiap komponen dalam tahap perencanaan memiliki perannya masing-masing untuk saling melengkapi. Nah, karena kita sudah membahas tahap yang pertama, siap-siap untuk menonton video berikutnya ya, untuk mengetahui tahapan kedua dalam membuat presentasi yang efektif. Hah, masih ada tahapan yang lain? Tentu dong, tahap perencanaan adalah tahap pertama. Jadi, jangan lupa menonton video berikutnya ya. Sampai jumpa!